Sobat Best, kembali lagi dengan kita di acara Foto Santai Lintas Fakultas Prodi Pertanian Universitas. Benar sekali, dengan saya Markus Supamena akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan bersama dengan saya Lina Mulyana. Di sini kita akan menghadirkan narasumber dan bintang tamu dari Fakultas Prodi bahkan universitas berbeda. Namun kali ini kita menghadirkan dari prodi yang berbeda karena tema kita hari ini adalah Beda Prodi, Beda Cerita. Nah, di sini kita sudah punya dua narasumber. Yang pertama ada dari prodi administrasi dan prodi Ilmu Pemerintah. yang pastinya berasal dari fisik. Langsung saja kita hadirkan narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Kak Siti Aisyah dari prodi administrasi. Dan ada kakak Bintang Tail dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Oke, Kak Siti sama Kak Bintang, gimana kabarnya? Di sini datang di sini nggak ada hambatan kan ya? Nah, kita langsung saja ini ke pembahasan ini. Jadi di sini sebelum masuk jauh ke pertanyaan kita lagi di sini kita mau bertanya nih alasan dari Kak Siti sama Kak Bintang di prodi administrasi dan prodi itu. Alasannya apa sih? Mungkin dari sama kita ngomong sebenarnya sih alasan sekolah itu bukan karena kesukaan tua atau karena memang kemauan dari awal, tapi karena pertama sih maksudnya dihukum, cuman karena ada satu dan lain hal akhirnya cari prodi-prodi orang yang masih buka itu dapatnya administrasi. Kalau dari kita sih sebenarnya lebih tepatnya sih disuruh orang tua, karena bikin ada dapatan dari orang tua juga dari universitas, dari bapak juga dari universitas, hanya yang suruh oleh rumah untuk kita masuk pemerintahan sambil dari bapak sepertinya. Jadi ada yang karena pilihan terakhir, ada yang karena memang untuk melanjutkan karya orang tua. Oke, oh, nah saya menarik sekali tentang prodi ADM. Jadi saya ingin bertanya tentang prodi ADM ke dalam prodi ADM. Kak Siti dulu nih. Kak Siti, prodi ADM itu salah satu prodi yang divisip yang kelihatannya itu santai, dan ya menurut kita ya dari Lumpomi kan kadang yang kita lihat itu prodi ADM kan salah satu prodi selain IPS kalau prodi yang gak bikin cincak itunya, gawinan itunya. Jadi bagaimana bukan kakak dan jadi dengan kakak ke dalam ADM ya Pak? Mungkin karena yang orang lihat atau kurang berlapangan mungkin apa, karena kakak lebih fokus ke materi. Kalau soal kayak turun lapangan mungkin kakak mungkin cuma ada tugas begitu, jadi kelihatan misalnya begitu kakak karena ada juga bilang doang kebanyakan. Jadi fokusnya pada teori ya, teori dan lapangan. Tapi menurut kakak kalau kita fokusnya pada orang teori, apakah ADM itu susah? Menurut susah atau Ini menurut dia sih kayaknya 11-12 lah sama main prodi lain, cuma lebih ke teori? iya lebih ke kebanyakan teori ya. Terus pertanyaan saya pertama ke narasumber, Kak Bintang, bagaimana pendapat Anda tentang prodi ilmu pemerintahan? Apakah sama dengan prodi lainnya atau ada cerita tersendiri menurut Kak Bintang mengenai prodi ilmu pemerintahan? Tentang prodi ilmu pemerintahan ya, kalau menurut kita sih kalau dalam basic ilmuwan sih kita tuh yang belajar tentang cara kita bekerja, kita tahu mengenai tentang politika, mengenai proses seperti apa dan sebagainya. Hanya pemerintahan kita tuh sangat penting untuk kadang-kadang kayak di provinsi pun ke rancangan pemerintah ya politik dan sebagainya. Jadi menurut kita tuh pemerintahan sangat penting. Terus menurut kakak sendiri prodi ilmu pemerintahan itu susah atau tidak?
kalau bilang susah itu sih relatif, karena katong di sini ya belajar kalau di perintah ya dulu belajar tentang teori banyak itu sih kita itu relatif dari masing-masing katong saya mau belajar tidak untuk serius kan begitu Jadi banyak teori. ya itu yang keluar Ini pas mandir ya Jadi kedua prodi ini punya kesamaan di secara teori, secara materinya aja sih. Tapi untuk apa fokus di satu bidang itu kan berbeda. Jadi yang juga lebih ke bagian administrasi pengurusan, sedangkan ITN lebih ke politik dan tentang negara gitu kan. Jadi kemarin tadi kan kalau udah bahas seputar dalam prodi mereka di ke narasumber. Nah, kalau saya ada mau nyampaikan satu pertanyaan. Ini berkaitan antara kita sama ekspektasi. KCT di mana kesan kakak ya ketika ekspektasi kakak terkait fakultas ini sama prodi kakak ini kan pilihan terakhir nih. Ekspektasi kakak sebelum masuk kuliah di sini dan sesudah kuliah di sini itu apa? Perbedaan antara ekspektasi dan realitanya itu seperti apa? Ya, kita tuh ekspektasi pertama tuh beda kira administrasi negara ini kayak kebanyakan tuh masyarakat administrasi tuh Ya. besar. Kira-kira ini kayak nanti mungkin turun lapangan, praktek di bank atau di kantor atau begitu yang bisa melatih katong bagaimana pengurusan di administrasi itu kan di bagian kantor. Cuma ternyata waktu turun kuliah langsung itu katong lebih kebanyakan teori, katong lebih diajarkan bagaimana caranya administrasi bekerja, katong kalau bosan nanti di tempat kerja itu gimana ya, jadi sih agak sedikit turun lah. Iya. Nah, ekspektasi dulu itu kakak pernah ada titik di mana saking ekspektasi saking berbedanya kakak pernah kayak misal deh kayak sih, misal dia jurusan ini pernah nggak ada momen di saat seperti itu? Pernah sih pernah, tapi kayak pas awal saat Iya. cuma makin kesini kayak ada ekspektasinya makin naik, soalnya kan beberapa kali orang sempat keluar lapangan kayak kemarin aku udah sempat PKL di kantor wali kota sih, jadi ekspektasi beda tuh agak terlalu sedikit. Iya. Terus Kak Bintang sendiri gimana? Realita dari ekspektasinya itu seperti apa? Boleh diceritain? dari ekspektasi. Kalau ekspektasi kita sih pemerintah lebih tepatnya ingin mengalir ke masa lalu ya. Dan kita sebenarnya saya ada punya tujuan sama sekali di masuk di pemerintahan, karena kita sendiri itu lebih pengen untuk bisnis politik dan sebagainya. Tapi ya mungkin jalannya Tuhan kita akan lulus ya sudah, karena paksaan dari orang tua. Tapi ya memang ini pemain suruh sendiri untuk masuk pemerintah yang tadi kita sampaikan. Kita pilih ya sudah, kalau mau bilang kasih masih pemerintahan, karena yang pemerintahan itu mah harapan saja dan sebagainya. Ekspektasi gitu, saya bilang juga berekspektasi pengen cuma gampang saya kayaknya. Ternyata ketika realitanya nih, ketika kita masuk pemerintahan, kita bikin timbul dari sini satu sini dua, ternyata tidak segampang itu teman-teman. Karena yang kita lihat atau lebih banyak apa belajar tentang teori dan sebagainya, bukan cuma halapan satu ikan, kadang juga mempraktikkan langsung. Ya kita sih ekspektasi dan realitas itu sangat apa namanya bertolak dengan jauh sekali. Pernah nyesel nggak? Sebenarnya mungkin awal-awal itu seperti kayak saya ada dunia kuliah, mau cuma tes polisi dan sebagainya. Tapi ya lama-lama berkecimpung di dunia pemerintahan, dia belajar tentang pemerintahan dan sebagainya. Oh ternyata ada rasa nyaman tersendiri dengan pemerintahan. Karena kakek dari cita-cita kita pengen jadi polisi, tapi itu sudah berbeda. Ketika kita masih di pemerintahan, kita ternyata cita-cita sudah ada layak dijual. Tujuan sudah ada layak pengen berhidup di pemerintahan, di Indonesia atau mungkin tahun saya pun menjadi anggota DPRD kan. Yang dari kita juga ya. Biasa ya hampir semua mahasiswa kalau ditanya di FISIP itu pasti disuruh sama realitanya itu agak jauh. Cuman kelamaan ya apa itu semester akhir nih, mau semester akhir ya sudah lah ini mungkin
jalannya Tuhan gitu. Tapi bener nyesel nggak sih kalau masuk fisik? Kalau sehat sih. Alhamdulillah gitu kan ya. Ya, begini sih. Oke, sekarang kita lanjut dengan pertanyaan yang berikut kepada Kak Siti dan Kak Bintang. Kira-kira mata kuliah apa saja yang paling susah? Yang pastinya semua mata kuliah kan sama ya kan? Ada sulitnya. Tapi menurut Kakak Siti dulu deh, Kakak Siti di prodi administrasi negara itu banyak sekali nggak mata kuliah yang punya tantangan itu paling berat, ada yang sampai rasa menyerah gitu, ada deh. Sama ini bisa nggak sama ada mata kuliah yang sebenarnya dosen-dosennya yang gila itu yang menjadi beda sama yang ditakuti lah di kuliah di fakultas. Untuk mata kuliah yang susah sih kayaknya ada beberapa, tapi yang paling susah itu ada seperti ini. Boleh disebut boleh deh. Statistika itu yang ribet karena mungkin beda kan orangnya kurang suka hitungannya, dapat statistika jadi kayak sedikit kurang seru di hati begitu ya, yang memang hitungan toh, tambah juga dosennya yang kurang statistika ini iya. Terus kakak pernah bayangin nggak gitu masuk fakultas ilmu sosial politik itu buat menghindar dari matematika, tapi ujung-ujungnya juga dapat matematika, statistika itu. Banyak ini. Betul dari awal memang kuliah ini paling menghindari yang namanya hitung-hitungan. Cuma karena jurusan akhir yang beta dapat ini administrasi negara yang otomatis pasti ada hitungan di dalam. Jadi ya mau sih mau terima saja. Makanya ada kemungkinan yang tetap belajar. Yang itu kayak ngapain itu kemungkinan ngapain itu kayak kita ada kosong ngapain itu. Tapi sebenarnya itu penting juga buat nanti ke depan nih karena ujian kan. Kalau Kak Bintang gimana? Kalau mata kuliah susah sih itu lebih ke psikologi saja karena atau di universitas sebenarnya itu untuk ya lebih penting sih perlu untuk ahli kita, tapi di mana aja lagi banyak data kuliah dan sebagainya, belajar bikin tugas. Jadi kalau udah mata kuliah yang susah sih ada relatif saja. Tapi kalau udah dosen tidak, ada satu dosen yang kita tuh sangat gila sekali. Nah, apa mungkin ceritanya tuh karena dosen ini kayak macam mana ya? Anda tuh kalau misalkan nanti ketika sudah masuk dalam kelas itu semuanya satu orang pun yang tidak boleh masuk biarpun terlambat atau bertikung. Jadi misalkan aku dari belakang Anton ketika itu semua masuk ke pintu itu orang-orang yang di belakang Anton semuanya harus masuk deh. Itu udah terlambat Itu ya. terlambat gitu. Jadi ya kita tuh dosen yang paling tidak dua paling mati. Dia juga sih. Apalagi kayak mau UTS atau Ya, terus bisa. memang terlambatnya itu bukan karena dibuat-buat tapi memang karena alasan tertentu tapi udah nggak bisa masuk lagi tuh kayak sakit hati nggak sih? Ya. Sakit hati. Terus kalau kita buat alasan dibilangnya alasannya itu udah pasti itu kayak gimana lagi ya? Ya. Rasanya kayak tapi emang ya itu di ilmu komunikasi banyak kan? Banyak. Pasti. Banyak. Jadi semua makanya kita penasaran sih karena setiap prodi itu pasti ada dosen-dosen misalkan lah dari mata kuliah yang susah untuk Kak Bintang itu kan nggak ada ya itu karena sudah ada Yang penting rajin masuk, rajin bikin tugas, itu aman. semua dosen kayak gitu sih, tapi ada dosen yang pernah nggak sih ada dosen yang kemudian kita udah buat tugas, udah ikutin semua tata krama dan perjanjian lah yang dibuat, tapi ujung-ujungnya nggak gitu tuh nggak sama gitu. Nah, enak nggak sih kayak Itu gitu? sih, itu yang kayak sepertinya kayak macam lu bilang nilainya bukan, Iya. ya bukan. Kayak tuh rajin bikin tugas, rajin masuk, tapi diperhadapkan ya anak-anak yang memang ya Malas. masyarakat yang malas, malas bikin tugas. Ketika atau nanti dia siapa tuh, satu kemudian dapat C, tiba-tiba Iya. itu hal yang paling buat kesel kayak gimana gitu. Sakit banget. Ya sakit. Sama ini salah satu hal yang buat kita juga merasa selain sudah sakit hati menilai dosen itu kadang menilai itu ada nggak sih yang mau diajarin sama ide yang karena istilahnya apa kepo saya kalau senang dengan kamu bagus kalau tidak senang sama kamu itu kamu
juga ketemu di mana itu saya masuk tulis itu karena di itu SB. Tapi kalau hari-hari biasa itu serang-serang juga atau diatur maksudnya. Tapi ketika waktu itu punya potensi bagus itu tiba-tiba tugasnya di setara itu ya saya jadi double kulit terus kita itu kayak Tapi mau gimana lagi ya? Ini nilai. Oh, dari adik itu gimana? Ada nggak momen kayak gitu? Ada beberapa dosen, ada satu dosen yang pernah mengumpul tugas, tapi awal-awalnya sih Anda senang-senang saja, ketawa sama tapi setelah tiba-tiba tuh mau berubah atau tugas semua, ceceran semua tugasnya. Itu kalau mungkin ada salah, tapi kalau pasti ada salah. Cuma mungkin aku mengungkap kayak tiba-tiba sih nggak maksud tiba-tiba berubah, makanya aku bawa Ini banyak tekanan gitu ya, dari luar, dari mana dan sebagainya. Tapi kayak ada mungkin kayak itu lucu sebenarnya, sama kesan juga ya. Dan juga di hukum kita juga sering hadapin gitu, tapi ya sudah kita jalanin. Itu namanya masalah juga. Oke, kita udah banyak berbincang dan udah kerja juga, bahkan sudah sampai ke ranah privasi ya, karena ini tentang itu ya. Tapi lagi semuanya. terakhir dari kita tuh, kita mau minta kakak berdua nih berikan tips dan saran, bahkan pesan lah untuk calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang baru masuk ke prodi ADM sama IP ataupun baru masuk kuliah gitu, dan kakak berdua tips dan sarannya. Kapan? Kita boleh coba dulu silahkan. Kebetulan ya, Ya. kalau mau kita saran kita untuk si pemerintah sendiri itu di titik pantai tadi 99 tuh. Yang langsung kuliah, kajian masuk, kajian tugas itu sangat penting. Apalagi kalau anak-anak yang memang pengen pindah pekerjaan, ya harus kajian tugas, kajian masuk kelas, dan juga kalau kata dipingin kayak misalkan dosen itu sering juga kalau misalkan masih pindah dan sebagainya, yang penting dulunya dan semua itu bagus, otomatis akan segala yang masih. Tapi ketika si masuk itu nggak cukup kerja, dengan itu tuh dia tidak bagus ya, harus dimana. Jadi untuk pesan untuk adik-adik baba atau adik-adik yang memang baru masuk di dunia pemerintahan atau yang di pemerintahan, ya itu dari musuh tugas, rajin musuh kelas dan rajin tugas. Itu sih. Kalau saran dari kita untuk adik-adik mahasiswa baru ataupun adik-adik yang mau masuk ke prodi ilmu administrasi negara, jangan terlalu buat masalah sama dosen, karena dosen di prodi ilmu administrasi negara itu ada beberapa yang kalau dosennya sudah bilang A, itu A, jangan dicoba. Dan pilih lingkup pertemanan yang bagus, karena di dunia perkuliahan itu lingkup pertemanan itu sangat penting. Ada yang lingkup pertemanan yang bawa kamu ke arah kiri negatif, ada yang membawa kamu ke arah kanan di situ. Jadi kita pilih teman, jangan buat masalah dengan dosen, itu nanti bisa mengganggu kamu nilai, karena kalau kamu masalah di dosen pasti dosennya Pendam ya? iya akan pendam, pasti kamu akibatnya dari kamu nilai. Iya sih. Oh, kadang dosen itu biasa tadi rasanya udah nilai. Iya, tadi. Jadi intinya rajin kuliah, rajin bikin tugas, tidak benar-benar hindari untuk membuat masalah sama dosen, dan ya jangan apa? Ya banyak relasi, Iya, banyak relasi. Oke, baik, terima kasih Kak Siti dan Kak Bintang atas tips, saran, dan pesan tadi buat mahasiswa baru ataupun adik-adik yang mau masuk ke itu, terutama perguruan sama ilmu administrasi negara. Nah, sekarang kita akan sebelum kita mengakhiri tasya kita di hari ini, kita mau main games dulu nih. Jadi ada. Boleh kita berdiri? Kita main gamesnya. Jadi games ini tuh sambung kata, tapi sambung katanya bukan langsung sambung kata, misalnya saya sebutin sepatu terus langsung
sepatu apa gitu, tapi kita huruf terakhir dari kata terakhir dari itu apa kata Huruf terakhir dari kata saya. ya. Kebetulan itu yang disambungin kayak kalau sepatu huruf terakhirnya kan nah kamunya itu apa gitu. Jadi Oke, oke, paham ya. Mulai dari saya, oke. Baju. uang, mahasiswa, umum. Sambung kayak misalnya sambung Bangga dulu kan, diulang. Menurut sikap ulang lah. Udah ulang lah. Jangan katanya jangan terlalu banyak soal supaya kita ingat. Air. rapuh, Rapuh. mahasiswa, Ini udah betul. Ya. Air, rapuh, umum, mahasiswa. Nggak nyambung banget ya. Ulang, sekali lagi ini tentang fakultas. Fisik. percaya, Fisik A. Aku. Ini percaya aku. Coba kita lagi tentang prodi. Kita nggak nyampe. Ternyata kita setelah ngobrol banyak ini kita ujungnya nggak nyambung juga ya. nyambung banget, nyambung. Coba kita lihat ke prodi. Ilkom M. Mari, Informasi. Bernasi gila ya. Ilkom banget gitu ya. Tapi ya internet sama informasi nyambung sama Ilkom. Kalau Marco nggak nyambung. Mau lanjut atau kita? lanjut. Lanjut apa? Siapa yang mau lanjut? Dari sana, dari Dari Kak Binta. Kabinet. Kita ada pemerintah, Iya. pemerintahan. N. Narasumber. Apa ini? Apa yo? Apa yo? Apa? Ramai. Ramai. Apa? Ilmu komunikasi. Oke, terima kasih sama Kak Siti udah hadir sebagai bintang tamu narasumber kita yang sangat luar biasa udah berbagi cerita tentang struggle ataupun perjalanan selama kuliah di fisik di prodi ilmu komunikasi dan ilmu administrasi. Dan juga tadi apa udah berbagi Saran dan tips buat buat mahasiswa baru atau calon mahasiswa yang akan kecimpung di dua prodi Ya. kita ini. Dan teman-teman, buat teman-teman semua, kami harap talkshow ini bermanfaat ya. Kita perbincangan kita udah sampai di sini, kita akan melanjutkan perbincangan kita baik itu lintas mungkin akan melanjutkan dari Ya. lintas fakultas ya atau universitas. Nah, terima kasih juga kepada Komisa Kompes dan udah menonton dan menyaksikan acara talkshow kita. Support kalau kita dan nantikan selalu konten-konten kita berikutnya. Kita sama Kompes, boleh?